Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, lagu penyembahan tadi sangat pas dengan our theme today. Tema. Ya. Lagu penyembahan tadi sangat luar biasa. Ya, thank you ya, udah pilih lagu yang tepat. Karena siang hari ini saya ingin sharing sesuai dengan permohonan your leaders untuk bagaimana kita bangun sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya sangat suka lagu itu tadi. Lagu-lagu penyembahan saya di ruang doa pasti saya akan mulai dengan seperti rusa yang haus. Saya ingin sekali tanya, pokoknya kalau masuk doa angkat gitar tuh langsung dan. Ya, saya ingin bilang kepada Tuhan, beta lapar sama Tuhan, beta haus sama Tuhan. Saudaraku, ini sangat penting buat kita. Yang bisa membuat kita bertahan tentu sampai dengan saat ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kecuali Tuhan. Ada amin? Dan saya senang saudaraku yang kasih, ini sudah bulan kelima tahun 2025 dan di usia saya yang ke-57 kemarin. Thank you for your support, your doa, your prayer. Ya, buat saya masih bisa lihat saudara-saudara semua setia, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bilang orang di kiri kanan, makasih ya lu masih setia. Iya, luar biasa. Thank you banget. Ya, wajah-wajah saudara sangat tidak asing buat saya, karena kalau saya datang di sini saya selalu ketemu dengan saudara. Kalau saya keluar di sana saya selalu ketemu dengan saudara. Orang-orang yang sangat luar biasa yang masih eksis sampai dengan hari ini. Dan karena itu sekali lagi saya bilang kepada saudara, tidak ada yang bisa bikin kita kuat, tidak ada yang bisa jaga kita, tidak ada yang bisa lakukan apapun buat saya dan saudara kecuali hanya Tuhan. Ya, apalagi suara pengas ini masih di luar khotbah sedikit. Khotbah saya terpendek minggu. Seumur hidup saya baru punya khotbah satu seperempat. Baru pernah terjadi. Ya, baru pernah terjadi ya. Jadi apalagi suara kasih, semua orang berprediksi, hamba-hamba Tuhan, bahkan Bapak John F juga kalau khotbah udah kasih ingat kita bahwa sedikit waktu lagi Tuhan akan segera datang. Mungkin terus terang, mungkin saudara memang belum akan sempat menikah. Jadi karena mana perkasa, seburu-buru atau sudahlah, lepas sudah kau cari Tuhan atau mesti mau tabrak, sudah apapun terjadi ya. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, lembah kan ku turun. Ya, jadi saudara betul, karena prediksi bahkan ya. Nah, kalau saudara masih main-main dengan Tuhan, saudara masih what is the word? Apa itu Tuhan? Apa itu gereja? Apa itu komunitas? Apa itu firman Tuhan? Apa itu Alkitab? Maka saudara jangan sampai tiba-tiba saudara cari saya sudah tidak ada, saya sudah terangkat. Nah, yang tinggal nih kasihan. Cek orang di kiri kanan, nanti lu terangkat ke sana. Cek. Ya, Raib. Kas tinggal baju semua, kotong diubahkan. Yang hitam contoh jadi putih, contoh yang jerawat, atau kurang tahu. Tapi yang pasti kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ada amin? Ya toh? Nah, jadi sekarang saudara, ini kasih kalau sekarang sudah 2025, berarti tinggal 2 tahun. Betul, saya sudah ngomong ini hamba-hamba Tuhan sudah prediksi begitu. Bahkan orang Katolik juga tahu bahwa 2027 itu selesai. Nah, itu yang sudah terlalu tahu kebenaran. Saya bisa prediksi, iya toh? Apalagi kalau kayak kita yang sungguh-sungguh baca Alkitab tiap hari. Karena itu saudaraku yang kasih, tema ini sangat luar biasa yang ingin saya bagikan buat saudara. Ya, siapa di antara saudara yang pernah sering dengar ikuti radio? Kakak Jordan, Kakak Rina, sering dengar radio? Style radio RRI Pro 2 FM. Ada radio apa lagi tuh yang Kak Buyung apa? SKSD suara kupang. Ya, terus apa lagi saudara kasih? Kaiseria dan tidak lupa Tiri Lolo. Dan yang bikin hidup lebih hidup, Lisbeth. Itu kalau Lisbeth SM ya. Mereka semua saudaraku, kalau saudara mau gabung ke Lisbeth atau SKFM atau RRI Pro 2
atau apa tadi itu, Kaisarea, Tirilolog dan sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita mau ke sana? Kalau kita mau Perkasa misalnya, Perkasa mau dengar Tirilolog, apa yang kamu cari Tirilolog? Cari frekuensinya. Dan karena itu tema kita pagi ini adalah sefrekuensi dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, saya diminta oleh kakak-kakak kalian untuk kita akan diskusi. Nah, nanti sebelumnya saya akan arahkan kasih dasar-dasar kita tentang sefrekuensi dengan Tuhan. Lalu kita akan discuss. Nah, karena itu supaya nanti tidak tersibur-ibur setelah saya sampaikan, saya mau kita bikin kelompok memang dulu sekarang. Kelihatannya kelompok kita bagaimana kawan atau Jordan atau Karina, apakah berhitung ataukah langsung dekat-dekat atau bagaimana? Okay, I need maybe 6 saja. Saya minta 6 orang leaders come to join us here. Oke, bilang orang di kiri kanan, kita akan bahas tentang sefrekuensi dengan Tuhan. Ya. Oke, kita baca ayatnya sama-sama, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Mari baca sama-sama 23 dalam bahasa Inggris saja. 23. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Saudaraku yang kasih, ini sebuah doa. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus di Taman Getsemani ketika dia akan ditangkap, saudaraku yang kasih. Ini doa yang sangat luar biasa. Dan dalam doa ini salah satu pokoknya Yesus bilang, Bapa, beta mau supaya dimanapun beta berada, mereka juga ada bersama-sama dengan beta. Haleluya. Ini yang namanya sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan bermaksud merindukan, saudaraku yang kasih, di mana Tuhan ada, saya dan saudara ada di sana. Ketika Tuhan lagi tune atau tone atau tune, kalau radio tune ya. Waktu lagi tune begitu, saudaraku, kita semua connect dapat frekuensi yang sama dengan Tuhan. Yes 3333. Wese, apa itu Yesaya 33? Berserulah kepadaku maka aku akan mendengarkan kau. Itu Yesaya ya. Terus pas connect begini, ketemu connect di Yes 33. Yesus punya ini frekuensi itu. Nanti boleh carilah ya masing-masing orang. Tapi saudara yang kasih, ini kerinduan Tuhan. Bilang orang di kiri kan, Tuhan rindu di mana dia ada, lu ada di situ. Nah, bilang di kiri kanan sekali, lu connect dengan Tuhan kok belum? Iya, oke. Nah, untuk apa saudaraku yang kasih? Kenapa kita harus connect dengan Tuhan? Maka dia bilang begini, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara bayangkan, luar biasa. Tuhan pingin saudara mengalami Tuhan yang luar biasa. Wow. Saudara bisa bayangkan, apa yang Tuhan punya, saudara punya. Apa yang Tuhan inginkan, saudara juga inginkan. Itu kan sesuatu yang wow dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa connect dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa ada dengan Tuhan. Kenapa? Sebab sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tepuk orang di kiri kanan, kamu sudah ada dalam kehendak Tuhan. Ada amin? Nah, jadi saudara, poin yang pertama, saudara mesti tahu benar-benar di hati saudara bahwa sebetulnya Tuhan tuh mau, Tuhan di mana, beta di situ. Dan menurut saudara, Tuhan tuh ada di mana? Di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di kampus. Tuhan ada di pasar. Jadi waktu saudara di pasar, saudara harus tahu bahwa Tuhan ada di situ juga loh. Halo, ada amin? Nah, belum beta omel Tuhan ada di kamar mandi. Soalnya bisa terlalu, Tuhan ada di hati. Saya ingin saudara membayangkan sesuatu yang ada gitu loh, sehingga saudara bisa connect. Kalau kita, ya saudara mesti punya kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu satu pribadi.
Dia adalah satu pribadi. Memang dia tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba, tapi dia bisa dirasakan, saudaraku yang kasih. Dan dia like a person. Jadi sebuah pribadi yang saudara bisa talking with him every time. Saudara bisa ngomong sama Tuhan kapan saja. Baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, baik dalam keadaan susah maupun tidak, baik dalam keadaan miskin maupun suka mau janji nikah. Artinya saudaraku, kapan saja saudara mau ngomong sama Tuhan. Waktu saudara tidak suka dengan Mei, contoh, kan kemarin dia juga ulang tahun beta. Kan bilang, Tuhan Mei ini soal kirim kue ke beta. Padahal kau tunduk ulang tahun sama, contoh. Iya toh? It's okay. Begitu saudara. Dan ini yang Tuhan rindu. Bayangkan saudaraku, Tuhan rindu. Nah, kalau saudara tadi nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Wah, Tuhan bilang begini, bukan lu yang ingin lagi, gua juga ingin, nak. Yang pernah pacaran, bukan yang sedang pacaran, yang pernah pacaran saja. Betul ya, sekarang sudah ada yang pacaran lain. Ada amin. Aminnya kok sedikit sekali. Yang saudara saya sekarang sudah pacaran lain, teriakan. Kok betul ada di sini dong gugup semua nih, bayangkan. Ya, kalau saudara tuh rindu, bayangkan saudara begini, I miss you. Dia balas bilang apa? Ntar lalu, beta juga lebih miss you. Nah, kalau saudara bilang, Tuhan, ku ingin bersekutu dengan tinggal. Tuhan bilang, beta lebih lagi. Itu beta pun doa tadi itu. Yohanes 17 ayat berapa tuh? Kesetuju ulang. Supaya dong tahu. Belum saya. Yohanes 17 ayat 24 Tuhan bilang begini. Beta juga mau, bahkan Tuhan itu doa Yesus. Papa please. Di mana beta berada, tolong supaya beta orang-orang berada. Supaya bisa bayangkan Tuhan itu begitu. Tuh Bapak, kalau di mana beta ada, Darwin ada di sana. Kalau beta ada, Putra ada di sana. Kalau beta ada, Lolita. Saudara tidak tepuk tangan. Jadi saudara bisa rasa betapa Tuhan sangat rindu dengan saudara. Tepuk orang di kiri kuat, ku bilang gini, lu baru datang Tuhan rindu deh lu sekali Tumbuk sendiri. Maksudnya memang itu dia, John. Jadi saudara lihat betapa Tuhan sangat merindukan kita. Amin. Nah, bahkan Yohanes 12 ayat 26 nih buat mereka yang sedang melayani Tuhan. Baca sama-sama ayat 26. Barang siapa melayani aku dan barang siapa melayani aku akan dihormati. Saudara tahu yang buat beta setia melayani Tuhan sampai hari ini ayat. Bagian terakhir, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi kalau saudara lihat, kalau saudara melayani Tuhan itu saudara lihat, saudara akan dihormati oleh Bapa. Saudara bisa bayangkan, wow, itu sesuatu yang luar biasa, bukan saudara? Amin. Nah itu saya melayani Tuhan, saya selalu tidak ada kata tidak untuk sebuah permohonan pelayanan. Tanya, tengah malam pun kalau orang telepon, Pak John bisa datang doa melayani. Karena bagi saya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di gereja pun saudara lihat, saya lakukan semua di sini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya melayani Tuhan, saya akan dihormati. Mungkin manusia tidak kasih hormat, it's okay. Tapi saya tahu saya dapat penghormatan yang benar. Kalau saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika saya punya SK dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara boleh tulis sampai jumpa di John di Yerusalem baru. Keren. Sampai jumpa Bapak John, kasih naik status, taruh foto yang paling bagus. Saudara tahu saya sampai di sorga, pintu sorga terbuka. Malaikat sambut, Yesus yang di takhta. Kusu-kusu dari Bapa, orang yang setia sudah tiba. Mari kita beri penghormatan buat dia. Wah, luar biasa, amin. Nah, dengan cepat saudaraku yang kasih, karena itu apa untungnya bila kita sefrekuensi dengan Allah? Yang pertama, kita bisa mengetahui maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara ingin tahu apa tujuan Tuhan buat hidup saudara? Apa maksud Tuhan buat hidup saudara? Maka saudara lihat nih, Mazmur 25 ayat 14. Mari Yoyo, Aul, sini gabung di sini. Di situ cukup banyak.
Aul dan ini kagabung sini. Lihat, beta sudah maju pi muka dong cari tempat satu langkah paling pendek dari sini. Aul come here join with this group. Lu jangan ikutin John lah. John setiap hari dia lu di rumah. Dia masak sayur kasih lu. Boto-boto. Oke. Baca Mazmur 25 ayat 14. 2, 3. Orang yang takut akan dia itu siapa? Sebut nama masing-masing. Orang yang takut akan dia itu siapa? Baca ulang, ganti namamu Tuhan. 2, 3. Orang yang takut akan dia itu ganti dengan namamu. 2, 3. Perkasa. Tuhan bergaul kalib dengan perkasa dan perjanjiannya diberitahukannya kepada perkasa. Bacanya begitu. 2, 3. Baca ulang. Bergaul karib dengan orang yang takut akan Jason. Ganti kata itu dengan Jason. Ganti kata. Halo, do you understand what did I say? Okay. You paham? Ganti kalimat. Oh, ganti kalimat. Pantas kata tadi. Dengan orang yang takut akan dia tuh ganti nama masing-masing. Plus mereka juga ganti dengan namamu masing-masing. 2, 3. Amin. Bilang orang di kiri kanan. Baca untuk orang di kiri kanan. So tanya nama. Belia boson 2. Tanya nama dong boson 2. Deka dan beta ada khotbah di Tuhan Allah. Ya, saudara lihat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, saya, saudara. Dan perjanjiannya diberitahukan. Jadi ketika kita frekuensi dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan tadi dalam kondisi apapun, ketika engkau senang atau engkau susah, engkau kecewa atau engkau bahagia, engkau marah atau tidak jengkel, sama. Jadi saudara kasih, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kasih tahu apa maksud dan tujuan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Itu sesuatu yang wonderful, saudara yang kasih. Ketika saudara tidak tahu, ayo beta nanti mau kemana nih Tuhan. Waktu saudara bergaul dengan Tuhan akan kasih tahu. Soalnya Tuhan kenapa beta begini-begini terus. Tuhan bilang, oh ya, beta punya maksud. Kenapa Yusuf tidak pernah mengomel ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya? Dia jadi pembantu di rumah Potifar, dia salah mengerti, dia difitnah, dia digosip, dimasukkan penjara. Yusuf tidak komplain sedikit karena dia tahu ada maksud dan tujuan Tuhan. Bayangkan kalau Yusuf komplain dari pertama. Tiap hari Yusuf di rumah Potifar mengomel sama ngeluh. Sampai ada don tunggu don jual beta. Beta ada kok jadi pembantu di sini mati. Biasanya kalau dapat don mati. Gara-gara dong bayangkan tiap hari Yusuf hanya boto-boto, saudara yang enggak. Yusuf tahu dia punya mimpi tetap tercapai, bahwa bintang dan bulan akan sujud menyembah kepada dia. Halo, ada amin? Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, engkau sefrekuensi dengan Tuhan, selalu tune dengan Tuhan, maka dengar, engkau akan tahu maksud dan tujuan Tuhan. Apapun yang sedang kau lewati, pergumulan apapun yang kau lewati, engkau akan setia sampai akhir. Karena engkau tahu, semua yang terbaik yang Tuhan akan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada rencananya yang jahat dalam hidup saya. You must know that. Yang setuju katakan amin. Rencananya pasti. Kalau hari ini belum, tiap hari saudara lihat belum. Aduh, belum. Percayalah Tuhan masih punya maksud baik. Engkau tes ini tidak lulus, puji Tuhan. Tuhan pasti punya maksud saya yang lain. Tidak usah komplain, tidak usah marah. Kalau ketika engkau hadapi persoalan, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena engkau senantiasa sefrekuensi dengan Tuhan. Halo, ada amin? Kalau kita komplain, saudaraku yang kasih, kita makin terpuruk. Hear me please. Dengar saya. Karena itu saudaraku yang kasih. Kemudian yang kedua, dengan cepat. Kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ini masih ayat satu perikop yang sama di Mazmur 25 ayat 15. Dikatakan,
mataku tetap terarah kepada Tuhan, tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Sebab apa saudaraku? Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara percaya kalau ada orang tipu-tipu saudara, ada orang ingin buat jahat dengan saudara, ada niat buruk hidup saudara, dengar, kalau saudara sefrekuensi dengan Tuhan, bahkan saat orang akan, ada ayat lagi yang bagus, mungkin saya sudah tulis di sana. Yohanes 10 ayat 28. Nah, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan apa saudara? Merebut mereka dari tangan. Haleluya. Coba ambil Kak. Ambil Kak. Ambil. Rampas dong. Sekali lagi Kak. Kejar. Tuhan bilang tidak ada seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Katakan yes. Jadi kalau berani ada orang mau ganggu saudara, ada orang niat jahat dengan saudara, ada orang bermaksud buruk dengan saudara, ingin menghancurkan hidup saudara, dengar saya baik-baik. Kalau saudara senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, saudara senantiasa sefrekuensi dengan Tuhan, maka dengar, engkau pasti terluputkan. Katakan amin. Kadang-kadang apa kita kecewa, kita marah. Aduh, beta kena tipu ente. Pernah saudara kena tipu? Berulang-ulang Kak. Itu ada orang maksud jahat dengan saudara. Dia mau bikin malu saudara. Percayalah saudaraku yang kasih. Kalau engkau dengan Tuhan tadi tuh, Tuhan meluputkan kita dari jaring musuh. Haleluya. Nah, saudara bisa ini, luar biasa. Jadi bilang orang di kiri kanan, so tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Ada amin? Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Oke, kita ada diskusi sekarang, kita masuk ke kelompok diskusi. Nah, how can we stay on the same frequency with God? Bagaimana supaya kita tetap bisa sefrekuensi dengan Tuhan? Yang pertama saudaraku, ini bahasa yang saudara harus tetap bisa online. Kalau HP saudara mati, saya kontak saudara, saya akan marah kenapa centang satu. Ya, kalau saya ke telepon saudara hanya memanggil tidak berdering, saya marah sekali karena saya sedang butuh Anda. Betul saudara? Saudara pernah alami yang begitu? Bilang beta cuma marah kalau lu sonde online. Nah karena itu kalau saudara mau sefrekuensi dengan Tuhan, yang pertama mesti online. Yang kedua, saudara mesti update status. Supaya status saudara tetap terlihat. Coba kalau saudara punya status tidak ada, kau tunjuk sentuh saudara ada di posisi mana, ya toh? Kan sekarang ini apa-apa status. Ini dari duduk begini, yuk status. Lagi diskusi di gereja, pasang status tentang sefrekuensi dengan Tuhan. Orang di luar satu, dong gereja ada diskusi ente, ya toh? Apalagi saudara. Lalu yang ketiga, share your status. Jangan update saja tapi share. Nah, saya mau setiap kelompok bahas ini 3 hal. Tadi saya terpikir satu kelompok bahas satu, tapi nanti saudara, saya mau saudara gali sendiri dari antara saudara. Karena kita bisa sefrek apa tuh? Ini lidah setua, dia mutafel salah. Sefrekuensi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap Nah, yang pertama, saudara online itu apa? Saudara bisa gali juga dari firman Tuhan, misalnya, oh ada ayat begini, online itu artinya begini. Paham ya maksud saya? Halo, paham? Kemudian yang kedua, kita harus update status. Update status itu ke mana? Ya, supaya ini roh loh ya. Saya tidak suruh update status tuh tiap kali kotong di mana, kotong FB Pro begitu. Makanya itu sana tuh FB Pro. Ya, bukan itu maksud saya. FB Pro lah ini semua bisa update status tuh secara rohani apa begitu. Mengerti ya kawan, Kak Jordan, Kak Perkasa, Kak Rina di sana, Kak Ria, halo. Ada bisa bersuara kok Kak Ria? Aman, baik. Kami ya deal, oke. Lalu ke mana ketong share, ketong pun status. Boleh pakai bahasa bahasa saudara. Ini saya sengaja. Saya duduk karena ya online tiap hari saya baca ini tema yang Karina dong kirim kasih saya.
Karena mana? Tiba-tiba ini 3 kata muncul. Harus online, John. Harus update status, John. Itu beta sudah ada bahan hot, bayangkan. Yang hari-hari potong bisa. Ini kalau beta mau ini beta kupas tuntas bisa. Tapi biar saudara yang temukan, saudara diskusi, lalu saya akan kasih waktu saudara presentasi. Kita mungkin akan sampai di jam kita punya waktu sekitar 25 menit untuk discuss. Lalu saya akan pakai waktu 15 menit untuk saudara presentasikan saudara. Terserah kelompok, nanti ketua kelompok mau tunjuk siapa yang akan ngomong. Poin 1 siapa, poin 2 siapa, poin. Jadi 3 poin itu didiskusikan di kelompok saudara. Ada pertanyaan? Paham? Ria dan kawan-kawan Pondra di sana paham? Paham, puji Tuhan. Mei, Nada dan Peter paham. Kendri apalagi di sini? Ini mulu pisau di sini jadi aman. Oke. John dan kawan-kawan di sini dan Karina sudah pasti mereka sangat paham. Ya, Jordan, Edi, paham Edi? Oke, beta tunggu suara Edi yang manis. Aul dan kawan-kawan di sini perkasa. Oke, kawan. Ada Ina. Ya, oke. Semua silakan diskus sekarang dimulai. Waktu Anda mulai dari sekarang. Tiga semuanya dibahas ya. Saudara boleh referensi ayat firman Tuhan. Kalau saudara pingin, kalau online tuh ayatnya ini gitu. Kita mulai dari sudut kiri saya, Mei dan kawan-kawan di sana. Tepuk tangan, silakan. Siapa yang akan mewakili? Oke, Peter. Oke, tepuk tangan buat Peter. Luar biasa. Yang pertama online. Online adalah aktif. Jika kita tidak aktif atau tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita bisa terhubung dengan Tuhan dengan cara lahir baru, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Berdoa dan apa tadi? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Oke, online itu bisa berdoa Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kemudian? Dan mengandalkan Tuhan. Dan apa? Dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Oke. Kenapa kita perlu online atau dekat dengan Tuhan? Terdapat dalam Yakobus 4 ayat 8. Pada intinya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa dekat dengan kita? Dan kita harus berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Tapi terkadang ketika kita mau dekat dengan Tuhan bisa terganggu atau jaringan error, yaitu kita terganggu dengan hal-hal duniawi dan tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Keren, ada jaringan error. Jaringan error itu seperti apa tadi tuh? Apa tadi bagian terakhir? Kita terganggu dengan hal-hal duniawi dan tidak memprioritaskan terganggu dengan Tuhan hal-hal duniawi dan apa yang kedua? Dan tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tidak memprioritaskan. Nanti lebih rinci sedikit ya, tidak memprioritaskan Tuhan itu apa begitu. Jaringan error, keren. Iya, kan tidak bisa online karena jaringan lagi error. keren. Ini Sakai. Yes. Oke, lanjut. Masih ada? Oke, 2. Yang kedua adalah update status. Update status adalah update roh. Ditunjukkan dengan pembaruan atau perbaharui roh dalam tubuh kita, dan ketika kita update ada sesuatu yang baru dalam hidup kita atau terjadi ketika ada titik balik dalam hidup kita, seperti mengupdate kehidupan rohani kita yang lebih bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu kita berbagi dari apa yang sudah kita pelajari dalam hidup kita ketika kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, supaya orang-orang tahu bagaimana peran Tuhan dalam hidupnya. Amen. Dan bagaimana sharing tersebut bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Dan bagaimana kita bisa menginjili orang lain agar dapat mengubah kehidupan seseorang menurut apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Dengan begitu dapat berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Dan kesimpulannya, kenapa kita harus share status? Supaya orang lain penasaran kita sedang terhubung dengan frekuensi mana, dan agar mereka dapat terhubung dengan frekuensi yang kita. Kasih tepuk tangan, keren. Oke, Kak Yohan dan teman-teman boleh kasih masukan buat kita. Ya, maksudnya tadi sekarang hasil diskusinya dong. Terima kasih, sudah ya?
Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Peter dan kawan-kawan. Silakan. Halo, oke. Jadi mungkin dari sini yang terdapat dan diskusi tadi online itu jadi sama. Kelompok sana terhubung, artinya kita harus terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi salah satu cara yang supaya kita bisa terhubung dan sefrekuensi dengan Tuhan, itu harus juga harus dengan berdoa saat teduh, baca Alkitab, dan mempunyai iman dan kepekaan kepada Amin. Ya nggak? Mau online berdoa saat teduh, baca firman, apalagi itu miliki iman. Ya. Oke. Jadi online di sini dengan Tuhan itu artinya kita hidup dalam kesadaran bahwa Dia itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Setiap saat. Amin. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Update status. Jadi di update status yang kita dapat di sini itu berhubungan antara hubungan kita istilahnya update status kita ke Tuhan, gitu. Kehidupan kita ke Tuhan gitu. Jadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita bicarakan kepada Tuhan, beritahukan apa yang kita alami saat ini. Jadi dia sama dengan poin 1. Jadi tentang itu poin pertanyaan yang ke-1 dan ke-2 ini lebih tentang kayak kita dengan Tuhan begitu. Jadi kalau untuk yang ketiga itu share status, itu kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bagaimana kita menginjil orang, juga dari situ memberitahukan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan memperbaiki hidup kita, kita dipimpin oleh Tuhan. Dan mungkin ya itu saja. Terima kasih. Oke. Senang? Oke, tepuk tangan dulu buat Kayawan dan tim. Oke. Luar biasa. Karya. Karmana Mosong, silakan. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Ya. Oke, dari ketemu kelompok, bagaimana supaya katong tetap sefrekuensi dengan Tuhan? Yang pertama online, yaitu aktif atau selalu ada. Artinya harus ada paket yang diartikan lagi, intinya harus luangkan waktu untuk doa dan baca firman meskipun dalam keadaan sibuk. Ayat yang kita pilih ada di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, update status. Memperbarui keadaan terbaru, memberitahukan kepada orang lain situasi dan kondisi yang ketong alami. Cerita ke Tuhan kondisi yang ketong alami, baik sedih, senang, kecewa, marah, atau kondisi apapun. Menjadikan Tuhan sebagai ketong sahabat, tempat curhat supaya ketong tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Ayat yang dipilih ada di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yes. Terus ayat yang kedua, Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terus yang ketiga, share status. Membagikan apa yang sedang terjadi. Membagikan firman Tuhan dengan kasih kepada setiap orang. Jadi kesimpulannya itu ketong kupanggo. Wese. Amin, amin, amin. Mantap bro. Ya, oke, thank you Wondra. Ya, kita ke kelompoknya Kakak Jordan, please. Siapa yang akan? West Gerald. Salam teman-teman semua. Salam Bram. Oke,
sekarang kita mulai dari online. Iya. Bagaimana cara kita terhubung dengan Tuhan? Online adalah bagaimana cara kita terhubung dengan Tuhan dan dengan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Caranya, yang pertama pulsa. Pulsa itu kotong anggap sebagai doa, renungkan waktu dengan Tuhan. Terus wifi. Wifi itu kotong anggap tuh deh sebagai komunitas atau komsel. Wah Jadi, sih. yang Online kedua- di Komsel ya. Iya, iya, it's okay. Kan wifi itu banyak orang bisa tonda toh. Ya, Tongka atau tonda? tongka. Tongka. Oke. Wifi ya, harus punya wifi. Oke. Yang kedua update. Apa tuh? Update. Update. Oh ya, update status. Setelah kotong terhubung dengan Tuhan atau curhat, tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, lakukan yang Tuhan mau atau mengaplikasikan dalam kehidupan, jadi terang dan garam, atau bagaimana orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Yang ketiga share. Share itu bersaksi dan memuridkan. Kesimpulannya Kupanggo. Oke, tepuk tangan dulu buat Makasih, kakak teman-teman. calon Anda. Oke, Karina. Oke, Om John. Isi keras. Oke, baik, terima kasih. Dari hasil sharing kami, yang poin pertama yaitu online. Hasil sharing kami online itu terhubung atau kita memiliki koneksi, kita hidup, atau dalam terhubung dan kita hidup itu pasti ada dua yang makanya dibilang terhubung. Jadi ada dua orang di situ. Kalau kita secara manusia berarti kita butuh dua baru kita bisa saling terhubung. Nah, kalau kita sudah terhubung, pastilah kita memiliki yang namanya komunikasi. Jadi pasti di situ kita saling komunikasi, makanya disebut dengan online. Kalau di dalam dunia, di dalam kerohanian berarti seperti yang tadi difirmankan bahwa dimanapun Tuhan berada, dimanapun Tuhan berada, Tuhan mau untuk kita di situ. Jadi dimanapun kita berada juga kita bisa terhubung atau kita tetap memiliki konektivitas dengan Tuhan. Untuk referensi ayat ada di Matius 5 ayat 6, kemudian 2 Tawarik 33 ayat 4 dan 2 Korintus 1 ayat 12. Kemudian yang kedua yaitu update status. Nah, setelah kita memiliki hubungan atau konektivitas dengan pribadi yang lain, kita pasti berharap untuk mendapatkan sesuatu atau kita pasti kita membangun hubungan yang bukan apa, tapi kita melihat benefit dari suatu hubungan. Nah, setelah kita mendapatkan benefit yang baik dari hubungan tersebut, kita sebagai status kita, kalau diterjemahkan dalam rohani, status kita sebagai anak Tuhan berarti kita diperbaharui. Kita harus memperbaharui gaya hidup kita, pola pikir kita. Seperti ada juga di firman Tuhan bahwa kehidupan kita diperbaharui sesuai dengan pengetahuan kita, akal budi kita. Jadi kita kalau diperbaharui, kata lainnya kita naik level atau kita berubah. Terus kemudian yang terakhir yaitu share status. Share status di sini ada 3, memberitakan Injil, berbagi di komsel, kemudian kita bersaksi. Hidup kita menjadi kesaksian. Jadi kita share agar kita juga mengajak yang lain untuk bisa seperti kita. Kalau kita mengalami sesuatu dalam hubungan yang baik, kita mencoba untuk share itu. Sehingga orang lain juga dapat hidup kita dapat berdampak bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat dari online, update status, share status, punya dua kebutuhan dasar. Kalau di masa kita hidup sekarang dalam dunia berarti kita punya 2 kebutuhan dasar di situ. Yang pertama bukan mungkin lagi, tapi HP dan pulsa untuk kita bisa online, update status dan share. Nah, mungkin kalau dalam kerohanian kita juga punya 2 kebutuhan dasar, yaitu kalau HP
karena dia fisik, jadi kita bisa terjemahkan sebagai Alkitab. Itu membantu menolong kita untuk terhubung dengan Tuhan. Kemudian kalau pulsa, karena dia tidak kelihatan, jadi kita bisa menerjemahkannya dalam iman kita, doa-doa kita itu kita tidak lihat, kita tidak raba, tapi kita memiliki, kita membangun hubungan melalui itu. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong. Keren, keren. Oke, the last one. Perkasa di bumi dan di sorga. Oh, Marvel, come on. Kalau dari ketumpung kelompok, yang pertama tuh bagaimana supaya tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Untuk poin pertama, online, dari Katong ada beberapa hal yang Katong bahas di sini, yaitu contohnya ada doa, saat teduh, baca firman, dan tanya Tuhan. Amin. Serta libatkan Tuhan dalam kondisi apapun. Yang poin kedua ada update status, contohnya tanya Tuhan untuk solusi jalan keluar, atau ceritakan tentang kondisi Katong setiap hari dengan Tuhan. Yang poin ketiga ada share status, contohnya Katong bagikan buat sesama Katong bagaimana Tuhan tolong Katong dalam masalah yang terjadi ini di Katong. Begitu. Ini hasil itu sharing kebaikan Tuhan, sharing tentang firman Tuhan, dan kuatkan teman-teman kita yang butuh penguatan. Iya, keren. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Bilang orang di kiri kanan, lu bisa jadi pengkhotbah nih. Ya, minggu depan Katong tinggal jadwalkan. Saya mungkin Jason yang khotbah. Ya, oke, luar biasa tadi. Saya senang apa yang saudara sudah sampai benar. Kalau kita bisa hanya akan bisa online, tadi itu ada di Kakacoran, kita harus punya pulsa. Artinya kalau tidak punya pulsa, pasti kita tidak bisa online, betul ya? Nah, memang ada hambatannya, kalau tidak bisa online itu bagus di sana sepasang. Jaringan bisa aja error. Kalau jaringan error, Katong sana bisa online. Jaringan error itu bisa bicara tentang dosa, tentang bisa tadi pengaruh-pengaruh duniawi. Kalau dosa, saudara nggak mungkin online dong, terhubung dengan Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Nah, online tuh harus punya pulsa, tuh bicara soal apa? Doa kita, baca firman, ya. Jangan lupa satu yang saya mau tambahkan di John sana. Fisik Bible, it's okay. Yang tidak bisa dilihat kayak HP itu pulsa misalnya. Satu yang saudara mesti ingat bahwa bukan hanya iman John, tapi Roh Kudus. Ya, kita hanya bisa terhubung bisa tuh dengan Roh Kudus. Makanya hari ini di gereja sedang diajarkan tentang berbahasa roh. Ya, berbahasa roh itu artinya apa? Karena kita manusia rohani, sehingga kita harus berhubungan dengan Tuhan secara roh, karena Tuhan itu roh. Kalau kita tidak bisa, makanya saya bilang tadi, Tuhan nggak bisa dijamah kayak gini, nggak bisa. Tuhan hanya bisa didekati secara roh. You feel, you rasa. Nah, bagaimana lu bisa rasa? Kalau you bisa bersekutu dengan Tuhan melalui roh. Makanya speaking in tongue itu sangat baik. Berbahasa roh menghadirkan, membuat kita selalu online dengan Tuhan. Catat itu dalam hidup saudara, untuk saudara selalu online. Kemudian update status. Saya senang tadi apa yang disampaikan Marvel. Ya, juga beberapa di sana. Kita update status, kenapa? Karena kita pikir Tuhan itu our friend, sahabat. Kita bisa curhat. Ya toh, kita status kita curhat. Itu Tuhan, gue lagi jengkel, gue lagi marah. Semua kita curhat ke Tuhan. Ya toh, update status kita ke Tuhan. Dan yang ketiga tadi luar biasa, saudaraku, share status kita. Bagikan, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, ceritakan tentang apa yang kita lewati. Semua kita ceritakan ke dunia sehingga mereka pun dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku yang kasih saya tutup. Ketika orang melihat Tuhan dalam hidup kita, mereka akan menjadi percaya bahwa Tuhan kita hidup. Karena itu melalui hidup saya dan saudara, kita menjadi surat yang terbuka. Bilang orang di kiri kanan, selalu update status saudara, selalu share status saudara, biar dunia melihatnya. Oke, boleh pegang tangan di kelompok saudara kiri dan kanan, saudara saling mendoakan. Doakan orang yang tangan kanannya saudara pegang. Artinya doakan orang di sebelah kiri saudara.
Doakan orang di sebelah kiri saudara karena tangan kanannya saudara pegang. Betul toh? Betul ke sana, Pak Guru? Jadi doakan orang di sebelah kiri saudara yang tangan kanannya saudara pegang. Doakan dia, sebut namanya di hadapan Tuhan, biar dia selalu online dengan Tuhan, biar dia bisa update status dengan Tuhan, biar dia bisa share dengan Tuhan. Haleluya. Sudah mulai, silakan saling mendoakan. Sudah mulai doa.